Ibu dan Bapak sekalian, yang pertama, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap pemangku kepentingan. Oleh karena itu, program studi teknik industri Universitas Islam Jakarta perlu capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusan program studi selain merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan. Oleh karena itu, program studi berkewajiban untuk memiliki rumusan capaian pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan, baik isi kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam Standar Nasional Dikti serta kesetaraan level kualifikasinya dengan KKNI. Yang ketiga, karena merupakan rumusan tujuan pendidikan dan pernyataan mutu lulusan, perumusan capaian pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum program studi. Mempa capaian pembelajaran selain untuk mengarahkan pengelola program studi agar mencapai target mutu lulusan, juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pernyataan mutu lulusan program studi perguruan tinggi. Ibu dan Bapak sekalian, terdapat beberapa istilah yang sering dipertukarkan dengan CPR. Yang pertama, capaian pembelajaran atau learning outcomes adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, baik sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Yang kedua, istilah capaian pembelajaran kerap kali digunakan bergantian dengan kompetensi. Meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya, terdapat beberapa terminologi yang digunakan untuk menjelaskan educational intent. Di antaranya adalah yang pertama mungkin ada learning outcomes, teaching objectives, kompetensi, behavioral objective, goals, dan aims. Aims itu sendiri merupakan ungkapan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan umum, yang menjelaskan informasi kepada siswa tentang tujuan suatu pembelajaran, program atau modul, dan umumnya ditulis untuk pengajar bukan untuk siswa. Sebaliknya, capaian pembelajaran lebih difokuskan pada apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh siswa selama atau pada akhir suatu proses belajar. Sedangkan objectives cakupannya meliputi belajar dan mengajar, dan kerap kali digunakan dalam proses asesmen. Kompetensi adalah suatu bentuk capaian pembelajaran bersifat lebih terbatas. Ketercapaiannya biasanya dinyatakan dengan kompeten atau tidak kompeten, lulus atau tidak lulus, dan bukan dalam bentuk peringkat atau grade. Capaian pembelajaran dapat dicapai dalam bentuk berbagai tingkatan, bahkan dengan berbagai cara, dan hasilnya dapat diukur dengan berbagai cara pula. Tidak hanya dengan observasi langsung, bentuk lain dari capaian pembelajaran adalah behavioral objective, di mana pencapaiannya dapat diamati secara langsung.
Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Capaian pembelajaran harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Para ibu dan bapak sekalian, berikut ini adalah landasan hukum yang digunakan dalam merumuskan CPR. Yang pertama, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Yang kedua, sedangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang standar nasional pendidikan pasal 1 ayat 4, standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, sebagaimana telah diuraikan di atas, pengertian kompetensi dalam pendidikan formal nampaknya lebih tepat diungkapkan dalam bentuk capaian pembelajaran. Alasan yang mendasarinya adalah hasil pembelajaran pendidikan formal tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi standar kompetensi yang diperlukan di tempat kerja. Akan tetapi lebih luas lagi untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas. Sebagaimana diungkapkan dalam visi pendidikan nasional yang tertuang dalam rencana strategis pendidikan nasional 2010 sampai 2025. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia menjelaskan bahwa capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Sedangkan pengakuan terhadap capaian pembelajaran dijelaskan sebagai berikut. Pertama, capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat. Baik sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan. Sertifikat kompetensi merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.